KPK merespons terkait laporan ex-ketua KPK Abraham Samad bersama sejumlah tokoh masyarakat sipil terkait proyek strategis nasional PIK 2. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut KPK dan Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi proyek strategis nasional pengembangan PIK 2. KPK akan menganalisis dari sisi yang berbeda dengan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengaku KPK belum ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penyelidikan PSN pengembangan PIK 2. Namun, KPK akan menganalisis dan mencari dari sisi yang tidak sama dengan Kejaksaan Agung. Ada tidaknya koordinasi dengan Kejaksaan Agung karena mereka juga melakukan penyelidikan ini saya belum terinfo, tetapi tentunya KPK akan melakukan proses analisa, verifikasi, dan mencari dari sisi-sisi yang tidak bertabrakan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Bawa nggak, Pak? Sejumlah tokoh masyarakat sipil termasuk mantan Ketua KPK Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi penetapan Pantai Indah Kapuk II sebagai proyek strategis nasional dan pagar laut di Tangerang ke KPK. Para tokoh mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Kasus pagar laut di Tangerang merembet ke proyek strategis nasional PIK 2. Sejumlah tokoh nasional melapor ke KPK dengan tuduhan ada dugaan korupsi dan kerugian negara. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Nama Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ikut masuk dalam laporan. Kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sesuai dengan undang-undang. Maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Menanggapi laporan kong kali kong sejumlah orang kuat dalam kasus pagar laut, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meyakini meski menjabat sebagai Presiden 2 periode, Jokowi tak terlibat. Saya punya keyakinan cukup besar ya, ini ada kong kali kong lah, pasti nggak mungkin tidak antara penyelenggara negara dengan swasta. Ya ini kan problem kita puluhan tahun menghadapi para mafia tanah ini. Jadi saya rasa apa yang dilakukan kawan-kawan PBAI Abraham Samad harus kita dukung. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kemarin juga kita membahas kawan-kawan dengan Pak Jokowi soal PIK 2 ini. Pak Presiden yang ketawa aja kok kenapa saya dikait-kaitkan, tapi itu hak kawan-kawan untuk menyampaikan dan juga hak Pak Jokowi juga untuk mengklarifikasi. Sebelumnya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut ada 8 oknum pejabat BPN Tangerang yang disanksi karena menerbitkan sertifikat di Laut Tangerang, Banten. 6 orang diantaranya dicopot. Sertifikat di kawasan pagar Laut Tangerang dimiliki sejumlah perusahaan, diantaranya 234 sertifikat hak guna bangunan milik PT Intan Agung Makmur, 20 bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Sedangkan sertifikat hak milik berjumlah 17 bidang. Dalam keterangan yang disampaikan saat rapat, Menteri ATR mengaku sudah membatalkan 50 sertifikat, diantaranya 38 hak guna bangunan dan 12 sertifikat hak milik. Menteri Nusron mengklaim jumlah ini kemungkinan akan bertambah. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho, menilai ada aktor intelektual yang bertanggung jawab atas penertiban 263 sertifikat hingga menentukan kebijakan.
kita harus melihat kalau menteri berarti penyelenggara negara. Penyelenggara siapa? Ya pada waktu itu. Disitulah saya kira Mas Julius dan saya itu melambatkan negara, karena itu penyelenggara negara. Apakah penyelenggara menteri itu berdiri sendiri bijaksana, ataukah melalui karena tindakan dari atas? Nah, dari atas siapa? Disinilah nanti akan diurut sebetulnya aktor intelektual dari kasus ini siapa. Kalau yang terkait dengan kepala BPN dinas, provinsi, kemudian kabupaten itu hanya pelaksana. Tapi aktor intelektual itu yang saya kira menjadikan poin penting sampai keluarnya 263. Hipnu menegaskan, 3 institusi penegak hukum harus bekerja sama dalam mengungkap semua pihak yang terlibat, agar kasus pagar laut tak seolah lempar tanggung jawab. Tim Liputan Kompas TV.